Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan Ekspor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Pramana, NPM 332 dari mata kuliah Bisnis Internasional kelas F. Yang pertama, intisari latar belakang. Perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat dan penuh persaingan membuat para pelaku bisnis yang ada sulit untuk bertahan. Para pelaku bisnis harus memiliki strategi yang inovatif supaya dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat tersebut. Pertumbuhan pasar internasional lebih prospektif daripada pasar lokal. Itu adalah alasan utama perusahaan-perusahaan mulai memasuki pasar internasional. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Salah satu produk atau barang yang diekspor oleh Indonesia adalah batu bara, dan salah satu perusahaan pengekspor batu bara di Indonesia adalah PT Kaltim Prima Koal atau yang disingkat PT KPC. Selanjutnya, intisari tinjauan pustaka. Yang pertama, perdagangan internasional. Menurut Hamdani, perdagangan internasional adalah kegiatan yang berlangsung melintasi negara dan benua yang sudah tentu mempunyai peraturan-peraturan hukum dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah suatu aktivitas untuk memperdagangkan barang atau jasa pada lebih dari satu negara sehingga memperoleh keuntungan. Selanjutnya, strategi pemasaran internasional. Menurut Shimamura, dalam memasuki pasar internasional, perusahaan menghadapi dua strategi, yaitu strategi penetrasi pasar dan strategi penyebaran pasar. Selanjutnya, analisis lingkungan perusahaan. Analisis lingkungan perusahaan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Analisis lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis lingkungan internal, yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkup perusahaan, sedangkan analisis lingkungan eksternal berfokus pada hal-hal yang di luar kontrol perusahaan. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Merupakan suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, fokus penelitian berdasarkan hasil review, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut. Peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam melakukan ekspor. Kemudian strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan, kemudian strategi yang tepat untuk digunakan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan ekspor. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada salah satu perusahaan di Kota Sangatta, Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Selanjutnya, sumber daya yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian, instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam memperoleh informasi dari responden. Kemudian, selanjutnya, dokumentasi. Menurut Basrowi dan Suwandi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian, selanjutnya, peneliti sebagai instrumen utama dengan menggunakan panca indera untuk mengamati objek dalam penelitian, kemudian mengolahnya sebagai hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah matriks SWOT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan atau result dari penelitian. Yang pertama, strategi pemasaran perusahaan yang terdapat strategi STP. Yang pertama, segmenting. PT Kaltim Prima Koal memiliki target segmenting, yaitu industri. Segmenting PT Kaltim Prima Koal dilakukan pada industri juga karena produk PT KPC kebanyakan digunakan sebagai bahan baku yang diolah sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, targeting. PT KPC memiliki dua targeting. Yang pertama, pabrik baja sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja. Yang kedua, power plant atau pembangkit listrik batubara sebagai sumber tenaga listriknya. Kemudian selanjutnya positioning. Positioning PT KPC adalah produsen batubara terbesar di Asia. Perusahaan yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak ada yang memproduksi batubara dengan kualitas seperti PT KPC. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk dalam produk sendiri, PT KPC hanya menjual produk batubara saja dengan membaginya menjadi 3 jenis batubara, yaitu Prima, Pinang, dan Melawan. Kemudian harga.
Penentuan harga batu bara yang PT KPC jual lebih sering menggunakan indeks price GC NEWC yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga independen di Australia karena indeks price ini yang lebih disetujui oleh para konsumen umumnya berada di daerah Pasifik. Kemudian selanjutnya promosi. Promosi yang dilakukan PT KPC ada 3 cara, yaitu melalui website, partnership, dan call center. Kemudian yang terakhir distribusi yang dilakukan PT KPC didasarkan sesuai Incoterms. Incoterms adalah istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama, analisis lingkungan internal, yaitu keuangan. Pendapatan yang dihasilkan PT KPC setiap tahun mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya pemasaran. PT KPC melakukan ekspor karena perusahaan ingin melakukan ekspansi atau perluasan usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di PT KPC berjumlah 5.000 karyawan yang terbagi dalam berbagai jabatan. Selanjutnya, operasi dan produksi. Kegiatan operasi dan produksi PT KPC sudah diatur dalam izin usaha pertambangan. IOP operasi produk adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penjualan dalam rangka pertambangan. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal. Analisis ini terdiri dari demografi, ekonomi, sosiokultural, dan teknologi. Yang pertama, demografi. Pasar produk PT KPC sudah mencapai luar negeri. Permintaan batu bara paling tinggi berada di Asia, terutama Asia Timur, kemudian Asia Barat, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, ekonomi. Tujuan ekspor PT KPC rata-rata adalah negara berkembang, dikarenakan Global Economic Prospect melapor bahwa pada tahun 2015 negara berkembang akan mulai tumbuh. Selanjutnya, sosiokultural. PT KPC sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan penduduk di kota Sangatta. Mayoritas 70% penduduk yang tinggal di kota Sangatta bekerja di PT KPC. Kemudian yang terakhir, teknologi. PT KPC memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti email, fax, dan telepon untuk menghubungi para pembeli yang ada di luar negeri. Selanjutnya, analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik rumusan 4 strategi yang dihasilkan matriks SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO. Mempertahankan dan memanfaatkan macam produk, kualitas produk, dan pelayanan open pit yang dimiliki perusahaan. Kemudian mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Kemudian memanfaatkan dermaga dan sarana bongkar muat dengan memaksimalkan untuk melakukan eksportasi. Kemudian terus melaksanakan kegiatan promosi. Dan yang terakhir melakukan riset pasar. Selanjutnya strategi ST, yaitu mempertahankan kualitas produk dan pelayanan open pit yang merupakan keunggulan perusahaan, kemudian mempererat hubungan antara produsen dan konsumen. Selanjutnya strategi WO, rumusan strateginya adalah menambah kapasitas produksi perusahaan dan membuka lahan area pertambangan baru untuk eksplorasi. Selanjutnya strategi WT, rumusan strateginya adalah memperluas area eksplorasi tambang agar dapat memproduksi batu bara yang lebih banyak setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah PT KPC memiliki beberapa peluang, antara lain permintaan pasar yang tinggi di kawasan Asia, perekonomian di negara berkembang tahun ini meningkat, teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Hanya PT KPC yang memproduksi batu bara prima, pinang, melawan yang memiliki CGV tinggi, dan hanya sedikit perusahaan yang memproduksi batu bara jenis pinang. Selain itu, PT KPC juga memiliki ancaman, di antaranya pesaing dari China dan Amerika dengan produk sejenis produsen batu bara lokal yang berada di setiap negara tujuan ekspor, kurangnya dukungan pemerintah, perusahaan swasta di Indonesia juga melakukan ekspor, dan banyak perusahaan yang memproduksi batu bara jenis melawan, baik lokal maupun luar negeri. Dari analisis lingkungan internal, PT KPC memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki PT KPC antara lain kualitas produk terjamin, produsen terlengkap se-Indonesia, lokasi tambang yang strategis, memiliki dermaga pribadi, memiliki sarana bongkar muat pribadi, memiliki SDM yang berkualitas, pelayanan open pit yang dilakukan PT KPC, dan keadaan keuangan yang kuat berdasarkan laporan keuangan yang ada. Kelemahan yang dimiliki PT KPC yaitu tuntutan memenuhi target penjualan dan terbatasnya lahan tambang untuk diekspor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.